Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita bertemu kembali di siang hari ini, yang insya Allah dengan penuh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini insya Allah kita akan membahas sesuatu yang sedang tren pada saat ini, yaitu yang namanya selfie, yang mana hal ini sudah membumi di kalangan masyarakat kita, dan banyak sekali kaum pemuda yang mengaplikasikan, yang mengamalkan hal ini, yaitu selfie, yang mana mereka bersenang-senang melakukan selfie tersebut tanpa melihat atau melihat dulu apa efek samping dalam kacamata syariat daripada selfie itu sendiri. Nah, karena kita lihat zaman sekarang ini, yaitu zaman selfie, di mana-mana manusia itu sudah melakukan selfie, maka perlu sedikit kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada semuanya. Ya, sebagaimana kita ketahui, selfie adalah memoto atau mengabadikan foto dia sendiri atau gambar dia sendiri dengan bantuan alat lain seperti handphone, atau dengan baik dengan itu kamera, atau dengan tangannya sendiri, atau dengan bantuan tangan lain seperti yang kita kenal tongsis atau macam-macam ya. Saya rasa semuanya sudah tahu definisi daripada selfie ini. Nah, akan tetapi yang kita ketahui dulu, hukum selfie ini awalnya yaitu hukumnya mubah, karena kita kembalikan hukum awal, yaitu foto itu adalah mubah. Akan tetapi karena sungguh sangat overdosis, terlalu over orang-orang selfie pada zaman sekarang ini, maka hal itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Sedikit-sedikit selfie, sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit mengabadikan momen dia sendiri. Mengapa? Karena kita lihat ketika seseorang itu selfie, maka pertama bisa jadi dia itu tidak merasakan apa-apa di hatinya. Tapi tatkala dia itu selfie terus, bisa jadi yang timbul pertama kali di hatinya itu adalah penyakit ujub, yaitu bangga akan kecantikan atau ketampanan dia sendiri. Setelah dia ujub, setelah dia merasa tampan, merasa cantik, lalu dia upload ke media sosial, baik itu BBM, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya, maka tatkala orang banyak mengelek atau berharap ada like-an yang banyak, maka itu bisa menimbulkan penyakit riya, yaitu meminta pujian atau omongan dari orang lain berupa kebaikan untuk memuji dia sendiri. Maka ini adalah penyakit hati yang bisa menghapus amalan kebaikan selama 80 tahun. Lalu tatkala sudah dia like yang banyak, merasa riya, ujub, dari awalnya ujub lalu riya, lalu timbullah sifat takabur. Karena apa? Karena orang banyak yang nge-like dia, karena orang banyak yang memuji dia, karena orang yang banyak menyukai dia. Lalu dia merasa takabur, merasa kalau dia itu paling ganteng, paling cantik di antara orang-orang yang sedang membicarakan dia, atau bahkan orang yang berada di sekelilingnya sekalipun. Maka ini adalah sesuatu yang berbahaya. Para narsisus mungkin tidak merasakan hal ini, tapi kita sering melihat, kita sering merasakan, kita sering menemui orang-orang yang sering selfie. Paling tidak mereka itu merasakan ujub di dalam hatinya. Lalu dari ujub itu timbul riya, lalu takabur. Karena Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Lalu terakhir, khususnya untuk para muslimah, ketahuilah, para muslimah itu tidak tahu efek atau bahaya daripada selfie ini. Tatkala dia mengumbar auratnya, dia mengupload fotonya di dunia maya, bayangkan, dan tidak ada yang tahu kode atau password daripada media sosialnya itu kecuali dia, seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Tatkala dia mati, walaupun dia meninggal, orang-orang sering melihat foto aurat dia, orang-orang sering melihat aurat-aurat, gambar-gambar yang tidak senonoh dari dia. Selama fotonya itu ada di dunia maya, selama fotonya itu ada di media sosial, selama itu pula dosa pun mengalir kepada dia juga. Tatkala dia mengupload fotonya ke dunia maya, maka orang banyak yang nge-like akibat auratnya, apalagi bagian-bagian yang tidak layak dipantas untuk dilihatkan. Selama itu juga dosa mengalir kepada dia, walaupun dia masih hidup, belum lagi disimpan, diupload lagi oleh orang lain, disimpan di kameranya. Dia meninggal pun terus HP, selama HP-nya, gambarnya itu ada di HP orang lain, selama gambarnya itu masih dilihat oleh orang lain, selama itu pula dosa pun mengalir kepada dia, dan selama itu pula azab pun datang bertubi-tubi kepada dia di kuburannya, dan dia tidak
bisa istirahat sama sekali. Maka ini perlu diperhatikan oleh kita, dan kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat semuanya. Saya Ali Alihduan, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.